Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi hari ini bersama Ibu Asri dan Kak Titi. Iya, senang sekali ya Kak Titi kita bisa ketemu lagi. Kita bisa memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Iya. Nah, sebelumnya kita akan berdoa ya Kak Titi ya. Adik-adik boleh duduk yang manis. Ya, lipat tangannya, tutup mata, terus kita tundukkan kepala dulu supaya kita berdoa sebelum memulai kebaktian kita pada hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah ini yang telah Engkau berikan untuk kami. Kami akan memulai kebaktian kami. Berkati supaya kami dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah Kak Titi, kita Ya. ajak adik-adik untuk menyapa Oh, teman-temannya iya. ya. Ayo. Ayo, halo. Halo. Wah, belum kedengaran Kak Titi. Coba Ya. adik-adik yang keras. Halo. 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 Hola, hola. Halo. Wah, itu kayak lagu yang akan kita nyanyikan pada saat ini ya Bu Asri. Ayo, siapa yang sudah bisa? Kita ajak bangkit berdiri ya Kak Titi. Adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Halo halo hello hello hola hola. Ada gerakannya. Adik-adik boleh ikutin ya Kak Titi ya. Yuk, kita siap ya. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Jadi Kak Titi, adik-adik gak boleh sedih, gak boleh susah, karena selalu ada Tuhan Yesus. Apa kabarmu? Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, adik-adik silahkan duduk. Kita sekarang tiba waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan Kak Titi. Oke. Siapa yang akan menyampaikan firman Tuhan Kak Titi? Ibu Deborah yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Iya, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan satu lagu untuk menyiapkan hati kita. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Siap ya? Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
semua dosaku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Silakan Ibu Deborah untuk menyampaikan firman Tuhan. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali ya. Ibu sangat senang sekali bisa bertemu lagi dengan anak-anak. Nah anak-anak, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan ya. Sekarang waktunya anak-anak mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, semuanya sudah siap. Tapi sebelumnya Ibu minta anak-anak untuk menyiapkan Alkitabnya dulu ya. Nah, karena nanti kita akan membacakan ayat hafalan bersama-sama. Nah, ayo siapkan dulu. Nah, sudah siap semuanya? Ya. Nah, anak-anak, judul ceritanya Stefanus melayani orang miskin di gereja, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6. Nah anak-anak, minggu lalu kita sudah mendengar bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus saling mengasihi. Yang kaya menjual ladangnya, seperti yang dilakukan oleh Barnabas. Selain Barnabas, orang kaya lain di gereja juga menjual ladang mereka. Nah, hasil atau uang hasil penjualan ladang mereka berikan kepada para rasul. Para rasul membagikan kepada orang-orang yang memerlukan uang untuk membeli makanan dan pakaian. Setiap hari mereka membagikan makanan sehingga tidak ada lagi yang kelaparan, tidak ada lagi yang mengemis minta roti. Nah, anak-anak tahu mengapa mereka melakukan ini? Ayo, ada yang tahu? Ya, betul, karena mereka saling mengasihi. Semakin banyak orang di Yerusalem yang percaya kepada Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus semakin sibuk. Setiap hari mereka mengajarkan kepada orang-orang tentang bagaimana hidup saling mengasihi. Dan juga seringkali mereka dipanggil untuk berdoa bagi orang-orang sakit, sehingga mereka tidak punya waktu lagi untuk menolong di dalam pelayanan meja atau dalam pelayanan membagikan makanan kepada orang-orang miskin. Nah, anak-anak, kemudian terjadilah keributan di antara mereka. Ibu-ibu yang suaminya meninggal, mereka membutuhkan makanan setiap hari. Karena tidak ada lagi seorang pun yang memperhatikan mereka, sehingga beberapa janda terlupakan. Dari antara mereka ada yang bersungut-sungut. Mereka tidak ada perhatian lagi, tidak mendapatkan perhatian lagi. Dan tidak ada lagi sukacita di antara mereka. Mereka berpikir bahwa orang-orang di gereja tidak memperhatikan mereka, tidak mengasihi mereka lagi. Mendengar itu, murid-murid Tuhan Yesus sangat sedih sekali anak-anak. Tentu saja anak-anak, karena murid Tuhan Yesus sangat mengasihi para janda. Hanya saja mereka tidak punya waktu untuk ikut di dalam mengawasi pembagian makanan. Lalu murid-murid Tuhan Yesus mendapatkan ide. Nah, bagaimana kalau kita mencari beberapa orang untuk menolong kita di dalam pelayanan?
Lalu mereka mengumpulkan semua jemaat. Setelah jemaat terkumpul, para murid berkata, mereka tidak puas kalau harus meninggalkan pelayanan firman Tuhan untuk melayani meja atau pembagian makanan. Pilihlah di antara kalian 7 orang laki-laki yang terkenal baiknya, yang mengasihi Tuhan, yang penuh Roh Kudus, penuh hikmat, akan diangkat untuk menjalankan tugas melayani para janda dan pembagian makanan. Lalu para jemaat sangat senang sekali anak-anak mendengar usul para murid Tuhan Yesus. Nah, lalu mereka memilih 7 orang dari antara mereka yang penuh dengan Roh Kudus dan hikmat. Mereka itu adalah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas. Lalu mereka membawa 7 orang penolong ini kepada murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus mendoakan dan meletakkan tangan di atas mereka. Tuhan, berikanlah kepada orang-orang ini kesetiaan di dalam memperhatikan orang-orang yang perlu perhatian. Dan juga berikanlah kebijaksanaan kepada mereka di dalam menjalankan tugas dengan baik. Kemudian, sejak itu para penolong ini menjalankan tugas mereka, yaitu membagikan makanan kepada orang-orang percaya. Mereka melakukan tugas mereka dengan sangat baik, karena mereka dibantu oleh Roh Kudus. Nah, Stefanus, salah satu dari 7 penolong ini, dia juga membagi-bagikan makanan kepada orang miskin dengan adil. Nah, para janda juga sudah tidak ada yang terlupakan lagi. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dan mereka pulang ke rumah mereka dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur, dan tidak ada lagi bersungut-sungut dan omel-omel. Nah, anak-anak, kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus saling tolong-menolong, saling mengasihi, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, ya. Nah, perlu juga anak-anak di dalam sekolah minggu, ibu guru perlu juga membagi tugas, ya, membagi tugas-tugas. Nah, seperti pelayanan sekolah minggu balita batita, ada yang membawakan pujian, ada yang membawakan firman, ada yang mengabsen anak-anak atau mengabsen kehadiran anak-anak, terus menyiapkan pensil warna atau gambar untuk anak-anak beraktivitas, ya. Nah, itu semua tugas yang diberikan, itu semua sama pentingnya. Tidak ada lebih enak aku membawakan pujian atau membawakan firman Tuhan, ya. Semuanya tuh sama pentingnya. Begitupun juga di rumah kita masing-masing, ya. Mungkin ada kakak yang diberi tugas sama mama untuk membersihkan rumah. Kakak yang nomor 2 menyiram tanaman atau bunga di taman. Terus kalian mungkin ditugaskan untuk kalau setiap pagi bangun tidur harus merapikan tempat tidur dan
melipat selimut yang sudah dipakai tadi malam ya. Untuk menutup badan, kita harus melipatnya dengan rapi dan meletakkan di tempat tidur dengan rapi ya. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi, di dalam melakukan suatu pekerjaan, kita harus saling tolong-menolong. Nah, dengan tolong-menolong itu, kita sudah saling mengasihi ya. Nah, anak-anak, sekarang tiba waktunya untuk menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari pertama Yohanes ya. Anak-anak sudah siap dengan Alkitabnya? Oke. Bagi anak-anak yang belum bisa membaca, minta tolong kepada papa dan mamahnya untuk membacakannya ya. Oke, ayo kita sama-sama menghafalkan ayat hafalannya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 11b. Jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sekali lagi anak-anak. 1 Yohanes pasal 4 ayat 11b. Jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, anak-anak sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi. Silakan Bu Asri. Terima kasih firman-Nya Ibu Deborah, Tuhan memberkati. Pada hari ini kita juga ingin merayakan yang ulang tahun Ibu Asri. Siapa Kak Titi yang ulang tahun ya? Tanggal 24 kemarin, Jimima Milan Karlia ulang tahun. Wah, selamat ulang tahun ya. Semoga Tuhan selalu memberkati Jimima dan keluarga. Amin. Kak Titi, nggak terasa sekolah minggunya udah mau selesai. Wah, cepat sekali. Tak Iya. terasa waktu berjalan sangat cepat. Tapi ingat, minggu depan juga harus sekolah minggu lagi ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita mengakhirinya, kita akan menyanyikan lagu ucapan syukur. Bapak terima kasih. Adik-adik boleh lipat tangannya. Kita nyanyikan dengan sikap doa ya. Mari kita nyanyikan lagu Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu. Kebaktian kita pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Shalom. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.